Gua gedek itu adalah kenapa lo harus main hakim sendiri. Ada yang sambil lari sama pacarnya atau sama selingkuhannya. Yo guys, balik lagi bersama gue, it's your boy F33L Fadilski. Nah, hari ini kita balik lagi bersama dengan si Jasmine, riding with Jasmine again. Tapi di depan gue pengen ngasih tau ke teman-teman semua, gue tuh sebenarnya punya 3 knalpot. Jadi hari ini karena situasi permotoran itu tidak kondusif dan hari ini juga lagi weekdays, hari biasa, gue pakai knalpot andalan gue si Adam, Leovins SBK, yang katanya romannya dia udah nggak produksi lagi. Yang titanium tuh, titanium, ini original ya, original. Terus gue juga ada knalpot Rockfan. By the way ini udah gue diemin sampai lihat tuh, sampai ada sarang laba-labanya guys. Dan ini udah berdebu parah. Ini jarang gue pakai juga. Dan ini adalah knalpot andalan gue. Si knalpot petir guys. Jadi coba kalian komen di kolom bawah ya, buat subscriber atau teman-teman yang baru, apakah gue harus pakai ini atau pakai si Leovins. Karena weekend gue hampir setiap weekend gue pasti ganti pakai ini. Ini juga jarang-jarang, jadi nanti komen di kolom bawah aja kayak gimana. Dan ini by the way Rockfan yang ini, yang model kaleng Coca-Cola ini, gue udah buat juga videonya. Jadi kalian bisa cek di channel YouTube gue. Yang penasaran soundnya kayak gimana, nanti bisa cek aja. Oke, kalau gitu gue balikin dulu ke dalam garasi, karena kita akan mau langsung jalan bercekcok ria. Gue pengen curhat juga sama teman-teman semua mengenai dunia permotoran sekarang. Oke, sekarang kita bakal nyalain dengan knalpot Leovins. Dan kalian pasti bakal denger suaranya tuh beda banget sama knalpot petir, jauh lebih adem. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh kan guys, lebih adem, lebih ramah lingkungan, lebih berpotensi tidak digebukin tetangga. By the way, ini baut ProBolt gue masih hilang 1. Dan yang 1 gue beli kemarin, akarnya sampai sini cuy. Akarnya sampai offside gitu cuy. Terus suaranya kurang lebih kayak gini. Tapi modelnya bener-bener SBK banget, jadi nyatu banget sama si Jasmine. Coba kalian komen 1-10 kira-kira model ini fit nggak? Sebenarnya gue tuh penasaran banget ZX6 gue ini pakai knalpot Nasr Beat. Itu kayak kece banget guys, karena bener-bener kayak gue pernah lihat di Sentul atau di sirkuit gitu, ZX6 pakai Nasr Beat tuh gokil parah. Oke, kita bakal langsung gas aja. Suhunya by the way belum stabil, tapi gue mencoba untuk gas, nggak apa-apa. Karena gue pengen buat konten lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini pengen bercekcok ria aja guys. Oke? Oke guys, jadi ini adalah riding yang sebenarnya jarang-jarang juga sore hari. Banyak orang pacaran, nongkrong-nongkrong ya kan. Wih, sedap-sedap gimana gitu ya udaranya. Dan by the way juga, wah gila, ada yang sambil lari sama pacarnya atau sama selingkuhannya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini gue tuh pengen curhat ke kalian semua gitu ya, mengenai dunia permotoran yang menurut gue hampir di ambang kekeosan gitu guys. Kenapa gue bisa bilang chaos? Karena satu impact kecil, satu kejadian viral kecil itu dampaknya tuh dahsyat banget. Hampir ke semua kalangan bisa kena guys. Bahkan orang yang baru main motor atau nggak tahu apa-apa gitu ya, ketika dia baru riding lagi, kadang bisa kena imbasnya gitu. Wih, powernya lebih ngisi sih emang kalau Leovin. And jadi hari ini gue pengen bahas yang belum lama ini adalah kejadian Bintaro kemarin ya, yang kalian tahu. Jadi tuh menurut gue banyak perspektif sih. Ada yang dia bilang nyalahin mogenya, yo moge nih balapan liar sih, balapan sih ngebut-ngebutan segala macam. Tapi kalau gue lihat dari videonya sih, ini si korban ini, kalau ini opini gue ya, kalian juga bisa komen di kolom bawah. Menurut gue ini orangnya berhenti di tengah-tengah jalan gitu ya, terus nggak jelas mau kemana juga gitu menurut gue. Kayak setengah-setengah gitu loh. Gue juga jadi bingung gitu maksud gue. Ada yang foto-foto OOTD. Idih. Ngeri. Ganes banget dah. Instagramable banget emang foto di jembatan tuh ya. Jadi kita balik lagi. Berhenti di tengah jalan, terus mau ke kiri juga lama responnya gue lihat gitu kan.
setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah nggak akan jadi. Makanya dari belakang mungkin juga ya namanya moge gitu. Menurut gue motor dengan kapasitas cc besar gitu ya, kan nggak mungkin dibawa pelan terus gitu ya. Ada jalanan lowong dikit, kosong dikit, meskipun jalan umum ya kita ya pengen narik lah gitu loh. Maksudnya pengen speeding lucu ya harus lah gitu maksud gue. Tapi karena orang ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan, akhirnya terjadi jebret gitu kan, kecelakaan kan. Terus kalau nggak salah sampai meninggal ya, meninggal di tempat. Gue nggak tahu kenapa. Terus sampai intinya viral banget. Gue ngelihat sampai masuk TV, berita segala macem. Dan beberapa dari kalian juga nge-tag gue, nanya, "Bang, pendapat lu gimana sih? Pendapat lu gimana?" Aduh, gue sih mikirnya dulu sempet yang ada berita knalpot ditilang, knalpot standar, terus kemudian ya ditabrak terus meninggal kayak gini. Jadi kayak pendapat gue sih sebenarnya gue sebisa mungkin pengennya tuh netral juga. Tapi kalau kali ini gue lihat sih gue tuh lebih pro ke arah, jujur ya, ini pendapat gue pribadi, gue lebih pro ke arah pemogenya sih, si ridernya. Karena gue kalau jadi posisi dia juga, gue lagi speeding tiba-tiba di jalan umum gitu ya, terus di depan gue ada motor diem. Iya, terus kalau gue tabrak, yang salah menurut gue bukan gue, dia. Lu kenapa diam? Wow. Lu kenapa diam di tengah jalan gitu loh maksud gue. Terlepas gue nggak peduli lo mau emak-emak, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi yang jelas ketika lu berkendara, udah bawa kendaraan khususnya motor gitu ya, ya lu satu udah harus siap resiko di jalan. Satu. Yang kedua kan orang udah tahu nama jalan umum. Lu ngapain berhenti di tengah jalan? Apalagi itu jalan gede gitu loh. Ya udah, kalau lu ketabrak, berarti menurut gua itu adalah resiko yang lu harus anggap gitu loh. Terus gua ngeliat videonya, si orangnya ini, ridernya, ya kalau gue juga jadi ridernya nabrak orang sampai meninggal, panik lah gua. Gue juga nggak langsung kayak cengengesan atau bersikap santai gitu, enggak lah. Ya panik lah, gue nabrak orang sampai mati anjir. Tapi maksud gue gini loh, di situ kalau gue lihat salah satu warga di situ, gue nggak tahu dia apakah pihak berwenang atau bisa dibilang orang biasa atau hanya penonton doang atau gimana, tiba-tiba main asal geplak aja si ridernya. Karena ya sekarang gimana ya, era digital gitu bro, maksud gua orang banyak banget yang terinfluence karena sosok idolnya dia. Contohnya misalnya idolnya dia pakai moge gitu ya, terus gue juga pengen ikutan, gue juga pengen pakai moge juga. Akhirnya karena orang tua gue juga mampu, keluarga gue juga mampu, akhirnya diminta dibeliin. Iya nggak salah maksud gue, karena emang itu rezekinya dia, nggak salah. Nah yang gue lihat ini adalah orang ini menurut gue masih cukup muda gitu ya, mungkin belasan tahun apa 20-an awal. Dan tiba-tiba main digeplak aja gitu. Ya dia juga agak-agak panik, bingung lah. Gue kalau jadi posisinya juga bingung, gue mau lepas helm nggak ya, atau gimana nggak ya. Itu kayak, jadi gue mewajarkan gitu loh. Tapi kenapa lu harus geplak dia gitu maksud gue. Tunnel dulu. Wow. Kenapa lu harus geplak gitu loh maksud gue. Kenapa lu nggak secara apa ya maksud gue, kepala dingin aja gitu ngajakin ngobrolnya. Terus kemudian nggak harus main hakim sendiri di tempat. Tapi ya gimana ya, namanya juga plus warga 62 gitu ya. Ketika ada musibah pasti di videoin, dan tiba-tiba di lokasi atau di TKP itu pasti ada beberapa orang yang bersikap, gua berkuasa nih, gua berkuasa, lo pokoknya harus kena tampolan gua atau tindakan fisik gua gitu ya. Itu pasti sering banget terjadi, apalagi kecelakaan. Atau gue tuh paling gedek misalnya gue mau mobil gitu ya, terus misalnya ada motor nyerempet atau misalnya motor ngelakson mulu ya. Padahal kan ya emang lo harus sabar gitu. Terus tiba-tiba pas karena nggak kesabaran si pemotor ini, terus tiba-tiba orang ini nih tiba-tiba kayak sosok ngeliatin gue dari motor yang kayak kesel. Ya sekarang gue tanya gini bos, di jalan raya siapa sih yang mau istilahnya bertele-tele atau berlama-lama? Ya lu sabar lah, bawa kendaraan sabar aja gitu men. Maksud gue kayak ya udah gitu loh, nggak usah yang kayak lo merasa mungkin secara karir atau jabatan lo punya satu power gitu, terus lo bisa berlaku seenaknya gitu. Menurut gue ya kita sama-sama di jalan, sama-sama menikmati gitu loh maksud gue. Ya udah santuy aja gitu loh men.
kalau terjadi kecelakaan ya udah gimana cara mikirin solusinya. Bukannya malah main hakim sendiri di tempat nampol-nampol orang. Apalagi memojokkan pihak yang bermotor gitu loh maksud gue. Ya orang pengen motoran minggu pagi karena pengen ketemu teman-teman, silaturahmi, santuy ride. Dan emang beberapa kalangan pengen show off gitu loh. Maksudnya speeding, willy. Menurut gue ya kalau selagi itu dilakukan di tempat yang apa ya bisa dibilang ya, tertutup atau sah ya nggak apa-apa ya menurut gue. Terus kemudian kalau speeding lucu wajar lah. Orang-orang gue juga nggak munafik, di Sudirman aja bisa lari 150 lebih gitu ya. Speeding lucu kalau jalanan kosong. Ya emang kayak gitu loh maksud gue. Tapi ini permasalahannya yang gue gedek itu adalah kenapa lo harus main hakim sendiri di tempat itu, dan lo memojokkan anak motor seakan-akan yang salah, ugal-ugalan. Padahal nggak semua. Gue tuh nyantai banget. Gue bahkan kalau riding sekarang tuh gue pengennya ketemu relasi baru, ngobrol, sharing. Terus ya udah nyantai aja sambil buat konten apa yang kita bisa discuss bareng gitu loh. Nggak semua anak motor tuh kebut-kebutan di jalan yang kayak arogan atau bisa dibilang pengen terlihat keren. Enggak, men. Lu juga harus memfilter orang ya. Makanya yang gue bilang di sini, satu impact kecil terus viral, semuanya tuh bisa kena. Makanya kalau gue lihat beberapa orang konten kreator atau yang udah di top sana, mereka mulai shifting ganti ke mobil. Karena di mobil menurut gue dramanya lebih kecil dibandingkan di motor, guys. Kalian perhatiin deh. Karena di motor tuh aduh, sekalinya ada yang ketilang polisi, ada yang crash, ada yang kecelakaan meninggal mati gitu ya. Digebukin warga, masuk komplek aparat atau apa, viral. Itu tuh pasti impactnya ke semuanya. Dan nanti pihak berwajib itu, kepolisian pasti akan lebih sering melakukan penilangan gitu. Jadi kan walaupun gua full paper, Jasmine full paper, gua ada SIM juga, kan dikduk share gitu ya. Kalau misalnya mau riding, mau senang-senang, tapi selalu dalam wawasan kepolisian atau pihak berwenang gitu ya. Jadi ya mungkin curhatan gua sampai sini aja. Maaf nih kalau gua ngebacot cukup panjang, karena ya gue pengen sedikit sharing sama teman-teman semua di sini kayak keresahan gue di dunia permotoran. Hampir loh gue berpikir kayak untuk beberapa bulan gue off dulu deh. Tapi karena gue yakin beberapa dari kalian ada loyal audience gue yang selalu pengen support gue segala macam, jadi gue pengen terus berkarya. Tapi jangan heran kalau kedepannya gue bakal mencoba untuk membuat konten-konten baru gitu ya, tapi yang masih berhubungan dengan entertaining juga. Jadi ya mungkin sampai sini dulu vlognya. Gue juga udah mau belok kanan dulu nih. Jangan lupa di subscribe, di share, karena tahun ini kita akan menuju ke 100.000 subscriber, meskipun slowly but sure. Tapi bismillah lah ya. Oke, I'm Fadilski signing out guys. Bye bye, peace out.